Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ardianti Fortuna dengan NPM 257820008. Pada kesempatan kali ini saya akan praktik hands-on UTS, yaitu menjalankan dan menjelaskan tentang praktikum dari pertemuan pertama, yaitu dari lab 1 sampai lab 8. Jadi ini dia, itu tugas video wrap up, yaitu merupakan bagian dari komponen penilaian ujian tengah semester. Jadi ini mahasiswa itu menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan dimiliki oleh aplikasi yang dibangun, menjelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub, best practice, dan Python Essential 2. Langsung aja ke yang pertama, yaitu version control system. Jadi di sini langsung aja buka slide-nya. Oke, di sini ada introduction to version control Git and GitHub. Nah, jadi di sini itu ada materinya itu adalah version control system atau VCS. Nah, jadi version control system itu adalah sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file project atau source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Jadi dia itu membantu dalam mengelola versi perangkat lunak dan mengidentifikasi perubahan dan memfasilitasi kolaborasi. Untuk keuntungan menggunakan version control system ini yaitu mampu melacak perubahan atau update pada source code dan mendukung kolaborasi tim dengan efisien, mudah dalam memulihkan perubahan, pemantauan riwayat perubahan file, dan penanganan konflik saat penggabungan perubahan. Jadi di sini jadi adalah Git itu adalah salah satu contoh VCS yang diciptakan oleh Linus Torvalds, yaitu jadi Git itu juga dikenal juga dengan distributed version control. Artinya menyimpan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Jadi semua orang itu bisa terlibat dalam proyeknya dan menyimpan database Git-nya sehingga akan memudahkan pengelolaan secara online maupun offline. Terus pada VCS yang terpusat, database disimpan dalam satu tempat dan setiap perubahan disimpan ke sana. Dan dia juga terpusat, memiliki semua tim harus terkoneksi ke jaringan untuk mengakses source code tersimpan di suatu tempat. Nah, jadi itu Git itu bakal memantau semua perubahan yang terjadi pada file project, lalu menyimpannya ke dalam database. Sebelum menggunakan Git, kita harus save as file dengan perubahan baru dengan nama yang berbeda. Kemudian setelah menggunakan Git hanya akan ada satu file dan perubahannya disimpan dalam database. Jadi di sini ada Git installation-nya di https www.petanikode.com/git install. Nah, di sini ada Git repository, dalam bahasa Indonesia artinya gudang. Jadi ini repository merupakan istilah yang digunakan untuk directory project yang menggunakan Git. Di sini saya akan memberikan contoh apa itu repository. Nah, ini adalah repository namanya. Jadi semuanya akan ini seperti gudang dan ini akan berkumpul di dalam satu ini. Oke, ini. Dan itu lanjut ke week kedua, yaitu ada design of Python. Jadi di sini ada design of Python, yaitu nah, jadi di sini mengubah kode menjadi lebih simpel dan lebih cantik supaya lebih kompleks dan bisa dijelaskan, bisa lebih dipahami. Kemudian di situ ada Python Assessment Proposals. Jadi berisi informasi dari komunitas pengembang Python yang mengusulkan dan membahas perubahan dan penambahan fitur atau perbaikan pada bahasa Python. Jadi setiap unit PEP itu memiliki nomor unik dan standar. Nah, di sini ada Python Assessment Proposal, itu merupakan kumpulan pedoman, jadi best practice, deskripsi fitur dan implementasi baru. Jadi termasuk di dalamnya proses mekanisme dan informasi-informasi tambahan lainnya dalam pemrograman Python. Jadi ada 3 jenis PEP juga, yaitu ada standard thread PEP, menjelaskan fitur implementasi Python yang baru, dan juga yang kedua itu ada menjelaskan isu-isu perancangan Python, dan juga proses PEP itu menjelaskan berbagai jenis proses yang ada pada Python. Oke. Jadi design of Python itu terdiri dari 19 kata mutiara, yaitu yang merefleksikan filosofi dan pemrograman Python. Jadi design of Python ini ditulis oleh Tim Peters pada tahun 1999 dan menjadi PEP 20 di tahun 2004. Jadi design of Python ini
merupakan salah satu hidden features pada Python interpreter. Jadi bukan editor Python tuliskannya seperti selalu jalankan. Jadi di sini ada beautiful is better than ugly. Nah, jadi ini aesthetic experience of beauty is judgment of human truth. Jadi ini termasuk supaya kodenya itu menjadi estetika adalah manusia bukan komputer. Jadi supaya lebih enak dilihat dan lebih enak dipahami. Oke, di sini ada program yang ditulis oleh explicit dan readable. Jadi pada Python itu tidak hanya cari cara paling sederhana, tetapi juga menuliskan dengan cara paling eksplisit, konkret, dan spesifik agar mudah lebih pahami dan enak dilihat. Oke. PEP 8 atau kode style guide itu PEP 8 itu merupakan salah satu PEP terpenting dan must read oleh setiap programmer Python profesional. Jadi faktanya itu kita akan lebih banyak membaca program ketimbang menulis. Jadi PEP 8 itu pedoman penulisan berkaitan dengan konsistensi. Konsistensi pada pedoman ini penting. Jadi kapan kita tidak boleh menggunakan PEP 8 itu jika saat menggunakan PEP 8 justru merusak kompatibilitas aplikasi. Jika saat menggunakan PEP 8 meningkatkan efek negatif terhadap readability. Oke. Ini contoh-contohnya. Saya akan buka lagi di sini. Nah ini. Menyesuaikan kode 8. Lanjut aja langsung ke yang lab selanjutnya, yaitu di lab 3. Oke. Jadi di sini ada mini project atau kita sudah masuk ke dalam Smart Environment Node Simulator. Kalau lab 3 itu, jadi itu merupakan rangkaian tugas pemrograman dilakukan secara bertahap. Jadi lab 3 sampai 8 itu merupakan mini project yang bertahap. Jadi bakal saling terkait. Jadi aplikasi yang bakal dibangun pada mini project ini itu berbasis Python, CLI, menggunakan modules dan package, dan mengelola data menggunakan string list dictionary, dan mengimplementasikan object-oriented programming, inheritance, dan expectation handling, file processing, generator, iterator, dan lambda function. Menampilkan identitas mahasiswa pada output dan file log. Oke, ini lanjut aja langsung ke lab session 3. Oke, jadi ini masih tahapan awalnya saja. Lanjut aja langsung ke slide-nya. Smart Environment Node Simulator. Jadi lab session 3, modul package dan pip. Jadi pada sesi pertama ini kita tuh cuma untuk membangun struktur kerangka dasarnya aja dari aplikasi simulator Smart Environment Node. Jadi instruksi praktikumnya itu struktur direktori dan package. Kita disuruh membuat package Python dengan nama sensor OPS. Modul simulasi sensor di dalam package sensor OPS. Jadi kita disuruh membuat modul dengan nama generator PY yang di dalamnya memuat fungsi generate temperatur yang mengendalikan nilai float acak antara 20 hingga 40. Jadi dia itu mempresentasikan suhu dan Celsius. Yang kedua itu membuat fungsi generate humidity yang mengembalikan nilai float acak antara 30 sampai 90, mempresentasikan presentasi kelembapan. Kemudian itu yang ketiga, penggunaan pip dan library eksternal, menggunakan pip untuk install library eksternal tabulat dan pretty table melalui terminal. Modul utama itu di luar direktori sensor ops, membuat modul utama dengan format penamaan main npm, py, contoh main. Itu kita menampilkan header, melakukan import fungsi, melakukan import library, dan membuat sebuah menu CLI. Dan yang menggunakan perulangan dengan pilihan bahasa sensor suhu, bahasa sensor kelembapan, dan keluar. Oke, sini kita langsung aja masuk ke kodenya. Saya sudah mendownload semua kode-kodenya sebelumnya.
Oke, di sini sudah ada apa sih namanya itu kode-kodenya itu yang terdapat dari lab 3. Jadi di sini ada arsitektur modular atau pemisahan berkas. Dan itu ini file OPS sensor ops ini itu berisi fungsi generator temperatur. Oke, seperti ini. Kemudian itu dan generator generate humidity. Seperti ini dan juga gunanya itu menghasilkan angka acak suhu 20 sampai 240 derajat. Kemudian itu dan kelembapan itu menggunakan model random main. Kemudian itu ada juga berkas utama untuk menjalankan menu interaktif program, menyimpan fungsi dari berkas generator dan menggunakan library tabulat agar hasil data sensor bisa ditampilkan dalam bentuk tabel yang rapi. Seperti ini contohnya. Menghasilkan nilai suhu acak antara 20 hingga 40 derajat Celcius. Cek kelembapan dan kemudian itu segitu aja. Oke, kemudian itu lanjut aja langsung ke lab lab 4. Susah banget pakai kursor ini. Oke, ini lab 4. Jadi pada sesi 4 ini pengembangan mini project akan difokuskan pada peningkatan keandalan program dan manajemen yang data yang dinamis. Oke, kita buka langsung aja slide-nya. Jadi ini udah masuk string methods and exceptions. Jadi pada sesi ini kita akan mengembangkan simulator smart environment yang telah dibuat pada minggu sebelumnya. Oke. Jadi ini ada sebuah sistem IoT yang memiliki daftar inventaris perangkat yang dikelola. Jadi kita akan menambahkan fitur untuk mendatangkan sensor baru menggunakan manipulasi string. Dan itu ini ada instruksi partikumnya itu kita siapkan list untuk inventory dan riwayat di dalam modul untuk memain dan juga menu CLI manipulasi string, modifikasi dan menu CLI yang Anda menjadi 5 pilihan. Kemudian itu validasi list dan error handling. Dan itu ada exception handling. Ada standar penulisan kode itu mengikuti standar PEP8 dan Zen of Python. Dan di sini juga kita harus menambahkan docstring. Oke. Langsung masuk aja ke filenya. 4. Oke, ini masih ekstrak dulu. 4. Lab 4. Oke, di sini di lab 4 ini ada generator PY yaitu untuk diperbarui dengan menambahkan simulasi data sensor suhu dan kelembapan dengan exception handling. Kemudian itu di situ dia ada juga memiliki ada peluang hingga 20% hingga 40% akan sengaja memicu error atau value error seperti ini. Nah, di file main ini itu ada menggunakan 2 buah list
yaitu registered nodes untuk menampung ID lokasi di bagian register. Ini lokasi sensor dan sensor logs. Jadi untuk menyimpan catatan riwayat aktivitas, untuk menyimpan dan block try except. Jadi diterapkan agar ketika sensor mengalami error 20%, tadi program tidak mati atau mendadak crash. Error akan ditangkap lalu pesan kegagalan aman dicatat dalam log. Oke, gitu aja. Lanjut ke lab 5. Week 5. Jadi pada minggu 5 dan 6 ini sudah masuk ke dalam object oriented programming. Di sini ada projectnya. Jadi ini merupakan inti dari arsitektur mini project yang sedang dibangun. Jadi pada minggu sebelumnya pembahasan kode masih bersifat prosedural dan linear. Kini saatnya mengubah paradigma menjadi berbasis objek. Ini langsung ke slide lab session 5-nya. Oke, di sini Object Oriented Programming Part 1. Jadi pada sesi ini kita akan melakukan refactoring atau restrukturisasi kode pada aplikasi simulator Anda. Jadi kita bakalan ada paradigma proses menjadi paradigma pemrogram berorientasi objek atau OOP. Jadi kita bakal mendesain sebuah blueprint kelas untuk node sensor dengan OOP, data identitas sensor seperti ID atau lokasi, beserta perilakunya. Jadi seperti fungsi membaca suhu atau kelembapan akan dibungkus menjadi satu entitas utuh yang disebut itu objek. Jadi kita tuh bakal membuat blueprint, membuat methods, dan juga refactoring modul utama kayak memodifikasi main menggunakan input tersebut, dan memodifikasi menu pengecekan awal riwayat seperti memodifikasi menu pemecahan sensor, melakukan proses pencarian node, menggunakan perulangan sederhana atau for loop, melakukan simulasi pembacaan, memanggil metode langsung dari objek yang dipilih, dan juga menggunakan implementasi. Jadi kita menggunakan struktur kode yang sederhana yang mudah dijelaskan, menghindari penggunaan fungsi dan sintaks yang belum dibahas di kelas. Oke, itu dia masih sama menggunakan Pep 8. Langsung masuk ke lab 5. Bapak ekstrak dulu. Lab 5. Pada lab 5 ini, jadi lab 5 itu refactoring OOP berorientasi objek sensor OPS. Jadi ini sensor OPS. Kita akan buka dulu sensor OPS ini file node.py. Jadi di node.py ini kita membuat class sensor node sebagai cetak biru. Itu atau blueprint utama. Jadi sekarang fungsi generator di lab 3 dan 4 itu bakal diubah menjadi metode yang internal di dalam class. Oke, jadi ini ada red temperature ini. Kemudian itu ada red humidity. Seperti ini di sini di line 26. Kemudian itu kita masuk ke file main. Nah, jadi saat menu tambah sensor itu dipilih, program melakukan instansi membuka objek nyata dengan kode new node atau sensor node ID. Jadi oke, seperti ini. Sensor node ID. Dan itu menyimpannya ke dalam list. Jadi saat ingin membaca data, program tinggal mencari objek sensor yang cocok di dalam list aja, lalu memanggil metode milik objek tersebut. Oke, segitu aja penjelasan lab 5. Dan saya akan melanjutkan lab 6. Oke, lab 6 itu sama seperti tadi, tapi cuman
masih satu partner. Dia masih masuk objek oriented programming, tapi ini bagian part 2. Jadi pada sesi ini kita tuh bakal menerapkan level lanjutan dari program berorientasi objek OOP yang akan dilakukan. Jadi pendekatan ini tidak lagi menggunakan satu kelas umum. Jadi untuk semua perangkat jaringan melainkan kita bakal membangun hierarki kelas, melakukan inheritance atau pewarisan parent class sensor node akan dirancang untuk menurunkan sifatnya ke child class yang lebih spesifik yaitu temperature node dan humidity node. Selain itu juga sebuah controller sekelas akan dibuat untuk mengambil alih tugas main module dalam mengelola daftar inventory secara sensor secara terpusat. Jadi di praktikum ini kita bakal menerapkan inheritance atau parent and child class, menjadikan sensor node sebagai parent class, membuat dua child class. Kemudian itu ada jadi dua child classnya itu ada temperature node dan humidity node. Jadi kemudian ini wajib mewarisi sifatnya. Kemudian itu ada jadi temperature node dan humidity node itu harus mewarisi sifat wajib dari sensor node. Jadi harus menggunakan super init untuk memanggil konstruktor dari parent class. Dan itu ada penerapan polymorphisme atau method overriding. Jadi pada parent class itu kita membuat metode umum bernama read data yang mengambilkan status aktif dengan peluang 20% muncul exception berupa malfunction. Jadi kita akan melakukan overriding juga di masing-masing child class, dan pada temperature node metode read data itu mengembalikan status umum dari parent dan status spesifik. Kemudian itu dari berupa generasi nilai suhu antara 20 derajat sampai 24 derajat itu contoh hasil keluarannya itu bakal membaca temperature node, membaca temperature itu violet errors atau SACAS, ini juga ada SACAS aktif kelembapan terbaca. Kita juga akan membuat controller manager class, membuat modul dengan nama manager.py di dalam package menu sensor OPS. Kemudian itu pada modul tersebut buat kelas dengan nama environment manager. Kemudian itu kita menambahkan metode fungsional di dalam manager seperti add node, read all nodes, dan show logs. Jadi refactory modul utamanya itu pada main npm, pada file main. Itu kita melakukan instansiasi satu object manager di awal program. Terus itu kita memodifikasi logika menu CLI jika kita ingin menambah node suhu. Itu standar penulisan kodenya masih menggunakan pip8. Lanjut aja langsung kita buka filenya. Yang ke-6. 6. Ini kita ekstrak dulu. Ekstrak. Saya bakal membuka filenya dulu. Open folder. Downloads. 6. Select folder. Oke. Jadi di lab 6 ini ada itu inheritance dan polymorphisme. Jadi itu adalah pewarisan dan multi bentuk. Jadi di sini kita buka dulu di sensor OPS ini. Kita membuka file yaitu file node.py dulu. Jadi di node.py ini ada struktur OOP diperjelas dengan membuat kelas khusus temperature node dan humidity node yang mewarisi sifat dari kelas induk sensor node atau inheritance. Metode read data dibuat berbeda perilakunya di setiap kelas turunan meskipun namanya itu sama polymorphisme. Seperti ini ada temperature node dan ada humidity node. Oke. Dan itu tadi saya lupa memberikan contoh docstring pada lab 5. Jadi contoh docstring ini seperti ini, ada tanda petik di atas. Ini. Seperti ini itu contoh docstring. Kemudian itu saya bakal membuka file manager.py. Jadi di manager.py ini kita mulai memperkenalkan berkas manager.py. Oke, jadi di manager.py ini kita itu cuma memperkenalkan berkas aja. Terus itu manager.py ini juga berisi class environment manager class. Jadi seperti ini nih, berisi class environment. Kemudian itu kelas ini bertugas sebagai wadah pusat untuk mengelola, menyimpan, dan memantau status banyak objek sensor sekaligus. Nih. Mengelola sensor. Ini atributnya ini ada registered nodes, list, daftar sensor logs, list, dan riwayat pembacaan sensor. Ini ada riwayat pembacaan. Ini ada juga registered nodes dan read all nodes. Segitu aja. Kemudian lanjut ke lab selanjutnya yaitu lab ke-7. Aduh, pegel.
Oke, di lab 7 ini kita sudah masuk merupakan tahap penyempurnaan akhir dari mini project-nya dari lab 3 tadi. Jadi setelah fondasi sistem berhasil dibangun menggunakan pendekatan object oriented programming atau OOP pada minggu-minggu sebelumnya, kini kita bakal mengevolusikan arsitektur tersebut menjadi perangkat lunak yang lebih efisien, tangguh, dan permanen menggunakan fitur-fitur tingkat lanjut di Python. Oke, jadi kita bakal lanjut aja langsung ke slide 7. Oke, jadi lab session 7 ini mengenai OOP, part 3 dan closures, generators, dan iterators. Jadi, pada sesi ini kita itu bakal memahamkan terhadap konsep Python tingkat lanjut akan diuji dengan menambahkan 3 fitur baru ke dalam simulator IoT. Custom exception akan digunakan merancang sistem deteksi dan saran perbaikan perangkat keras atau hardware remediation atau closer juga itu bakal dimanfaatkan untuk membuat fungsi pabrik kalibrasi atau calibration factory. Dan yang terakhir itu ada generators akan digunakan untuk membangun fitur pencarian anomali data, misalnya itu sungguh ekstrim, secara on demand untuk menghambat alokasi memori. Dan itu pada praktikum itu kita bakal membuat custom exception untuk fitur respon error perangkat. Jadi kita akan membuat 2 class yang merupakan child class dari exception dan low battery error dari sensor block error. Pada metode pengecekan perangkat ini, generate kedua error ini secara acak bakal simulasi malfungsi. Jadi modifikasi try-expect ini pada menu utama. Jadi kita melakukan logika pencabangan. Jika menangkap low battery, cetak pesan itu bakal action. Terus itu kemudian battery node. Dan jika menangkap sensor block error, cetak itu bakal action. Melakukan pembersihan fisik pada probe sensor. Kemudian itu ada closure, ini untuk fitur pabrik calibration sensor, kita tuh bakal merancang sebuah fungsi luar bernama calibration factory atau offset. Fungsi ini bakal mengembalikan inner verification bernama apply, calibration atau raw value. Kemudian itu ada pemanggilan fungsi di awal modul, itu untuk menetapkan nilai koreksi, misalnya kayak kalibrasi suhu, calibration factory, yang berarti suhu selalu ditambah 2,5 derajat, dan menggunakan fungsi closer tersebut pada hasil pembacaan sensor di modul utama sebelum datanya dicetak ke layar atau disimpan ke dalam riwayat. Dan yang ketiga itu ada generators dan iterators, itu adalah fitur mencari anomali data. Jadi kita bakal menambahkan satu menu program ini atau cari anomali data, membuat sebuah metode generator dengan nama find anomalies, dan metode ini melakukan iterasi pada riwayat log sensor. Kemudian itu ada standar penulisannya, itu masih menggunakan standar PEP8. Langsung aja masuk ke lab 7. Ekstrak, kita ekstrak dulu. Oke, ini sudah masuk ke file lab 7. Jadi di sini kita masuk dulu ke Notepad lagi. Nah, jadi di sini kita disuruh menambahkan pembuatan di sini ada menambahkan pembuatan custom exception seperti class error, low battery error. Nah, jadi saya menggunakan tema yaitu low battery error. Nah, kemudian itu atau sensor block error. Jadi program bisa mengenali jenis masalah sensor secara lebih spesifik. Seperti ini. Low battery error jika baterai lemah dan sensor blocked jika sensor terhalang. Dia bakal seperti itu. Ini ada temperature node dan humidity node. Dan itu saya bakal masuk ke manager PY. Jadi di manager PY ini kita menerapkan fungsi pencari data anomali menggunakan kata kunci yield atau generator. Oke, kemudian itu tujuannya itu supaya pemeriksaan riwayat data sensor yang banyak bisa berjalan satu persatu secara on demand, sehingga sangat menghemat penggunaan memori RAM. Itu mana telah bisa ditambahkan controller kelas untuk mengelola sensor inisialisasi. Nah, di sini ada inisialisasi list node and log, sensor log append, melakukan log pembacaan sensor. Nah, ini find anomalies atau untuk menemukan generator menjadi data anomalies. Seperti ini pakai yield. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Oke, segitu aja penjelasan lab 7-nya. Lanjut ke lab 8. Slide 8.
atau slide terakhir yang bakal kita jelaskan. Oke. Di sini di dalam session 8 ini itu ada data persistence atau file lambda dan function. Jadi pada sesi itu kita bakalan berevolusi menjadi sistem yang mampu menyimpan data secara permanen atau data persistence. Dan ada fitur auto save log akan diimplementasikan menggunakan context manager atau with open. Selanjutnya itu fitur bakal sistem pelaporan cepat akan dibangun dengan membaca kembali file penyimpanan tersebut. Lalu akan diinstruksi data-data kritis tersebut seperti anomali atau malfungsi secara instan menggunakan fungsi lambda yang dikombinasikan dengan fungsi bawaan filter. Jadi pada praktikum ini kita itu bakal fitur auto save log pada kelas manager, melakukan modifikasi pada bagian merekam dan menggunakan konteks manager dan mode append. Dan itu kita ada generator laporan kritis, itu menambahkan satu menu di program utama, cetak laporan sensor kritis, dan membuat sebuah metode yang bertugas untuk membuka file sensor data log.txt menggunakan mode read dan membaca seluruh baris teks di dalamnya. Jadi menggunakan higher order function filter yang dikombinasikan dengan fungsi anonim lambda untuk menyaring baris teks. Lambda itu harus digunakan dikonfigurasi agar hanya meloloskan baris teks yang mengandung kunci error saja, warning, atau low battery untuk mengindikasikan anomali maupun malfungsi. Oke, lanjut ke kodenya. Oke, tadi kodenya sudah saya ekstrak, jadi langsung masuk ke folder lab 8. Download 8. Jadi di lab 8 ini saya bakal membuka yaitu sensor data log.txt. Nah, jadi di sini ada yaitu di sini adalah tempat file text eksternal baru, tempat menyimpan seluruh catatan aktivitas simulator secara permanen. Jadi atau disebut itu tadi data persistence. Jadi data log itu tidak akan hilang atau terhapus meskipun programnya ditutup. Jadi dia bakal nyimpan ke sensor data log.txt. Kemudian itu saya bakal masuk ke dalam sensor PS yaitu ke manager PY. Manager PY. Nah, jadi di manager PY ini itu terdapat fungsi yang penyaringan instan menggunakan kombinasi lambda dan fungsi filter. Oke. Nah, kemudian itu di sini yaitu jadi itu adalah fungsi filter untuk mempercepat pembuatan laporan kondisi sensor kritis secara ringkas tanpa perulangan panjang. Jadi penerapan konsep itu penerapan konsep closure juga itu bakal disisipkan untuk melakukan fungsi kalibrasi nilai sensor agar hasilnya mendekati nyata. Oke, seperti ini contohnya. Ada create log parameter. Oke. Ada sensor data ini sudah lengkap. Kemudian itu saya bakal coba untuk menjalankan lab 8. Saya bakal running script cmd main 08.py. Nah, ini sudah muncul sebuah menu. Ini ada 7 menu yaitu tambah sensor suhu, tambah sensor kelembapan, baca semua sensor, lihat log, cari anomali data, cetak laporan sensor kritis, dan menu keluar. Pertama saya akan memilih menu 1. Masukkan ID sensor suhu. Misal 2. Oke, dot 2 berhasil ditambahkan. Kemudian itu saya bakal pilih menu lagi 2. Masukkan ID sensor kelembapan, misal 3. Oke, sudah berhasil ditambahkan. Terus saya bakal membaca semua sensornya. Enggak. Nih, ini sudah success atau aktif. Jadi kelembapan terbaca yaitu 79,24 derajat. 79,24%. Kemudian itu saya bakal lihat
menu 5. Oke, ditemukan anomali ini, sensor blocked error, sama seperti tadi. Kemudian itu saya bakal coba untuk lanjut. Ini saya bakal coba cetak laporan sensor kritis. Nah, jadi ini ada 3 isu ditemukannya filter menerapkan lambda filternya itu ada error Sumbawa waktu itu tegangan dayanya di 15% dan di Kemuning itu low battery error itu tegangan dayanya di bawah 15%. Dan ini dari sensor blocked atau probe tertutup debu dan kotoran. Oke, segitu aja. Kita keluarkan programnya dan program selesai. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya mengenai dari lab 1 dan sampai lab 8. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.